Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Morten Ibrahim. I'm a Norwegian. My name is Dagmara Sulkiewicz. I'm Polish Tatar. My name is Sona Kumarwala. I'm Norwegian and I'm proud to be Muslim. I'm proud to be a Muslim. I'm proud to be Muslim. Masih muram cuaca di Polandia hari ini. Suhu belum juga beranjak dari 1 derajat Celcius. Namun saya merasakan kehangatan bersama Muslim Tatar dari kota Białystok. Sebentar lagi, mereka akan mengadakan pertunjukan kecil tari tradisional Tatar. Buncuk adalah nama yang mereka pilih untuk grup tari ini. Mengacu pada simbol kebesaran prajurit Tatar di masa silam. Grup Buncuk adalah satu dari 2 kelompok tari Tatar yang masih langgeng di Polandia hingga kini. Saya begitu menikmati suasana saat ini. Generasi Muslim Tatar tua maupun muda lihai membawakan tarian energik ini. Tarian ini biasanya hanya digelar ketika ada perayaan istimewa seperti saat musim panas, Idul Fitri, atau ada tamu datang. Rasanya kurang lengkap kalau saya hanya melihat tanpa ikut menari bersama. Nah, Tatar merupakan komunitas muslim pertama yang datang di Polandia pada abad ke-14 dan ratusan tahun setelah kedatangan mereka, generasi muslim Tatar masih terus melestarikan tradisi dan juga warisan nenek moyang mereka. Salah satunya dengan tarian tradisional Tatar ini. Sampai kini berbagai peninggalan muslim Tatar masih tersimpan di penjuru Polandia. Masjid, pemakaman, hingga kuliner masih menjadi bagian hidup mereka. Namun sayang, kehidupan beragama dan budaya Tatar telah banyak tergerus zaman. Hanya ada sedikit yang peduli. Salah satunya adalah Anya. Perempuan berdarah Tatar ini ingin generasi muda Tatar tidak melupakan akar kehidupan mereka. Karena itu, ia membuka kelas tarian Tatar untuk anak-anak dan dewasa. 1 kali dalam seminggu, mereka akan berlatih menari. Karena keterbatasan tempat, ruang olahraga di sekolah umum ini pun menjadi pilihan. Assalamualaikum. Halo. Nice to meet you. Zapraszamy. Kiki Ania. Ania. Prowadzimy tatarski zespół dziecięco-młodzieżowy Buncuk. Meski masih belia, bocah-bocah ini begitu rancak bergerak, lincah mengikuti alunan musik. Belum lagi kostum mereka yang beraneka warna, membuat tarian ini terlihat begitu cantik. Kiki, spróbuj z nami zatańczyć choran. Bardzo, tak, ty. Okay. Proszę z nami. Musimy najpierw się przebrać. Może się przebierzesz. Okay. Ja.
Nah, mumpung lagi ada di sini, nggak afdol rasanya kalau cuma nonton latihan tarian Tatar. Jadi sekarang saya mau ikutan belajar nari, sekaligus memakai kostumnya yang sangat cantik ini. Nah, jika kita lihat kostum tarian ini sangat terlihat bahwa bangsa Tatar itu adalah komunitas Muslim. Di sini mereka menggunakan rok yang panjang menutupi mata kaki, bajunya juga panjang sampai pergelangan tangan, dan yang lebih penting mereka juga menggunakan kerudung untuk menutupi rambut mereka. Oke, let's dance. Kali ini saya merasa lebih menyatu. Dengan pakaian tradisional ini saya menjadi bagian dari mereka. Saatnya kembali mencoba tarian Tatar. Meski terlihat sederhana, namun menyesuaikan gerakan kaki dengan tempo musik bukan perkara gampang. So Ania, what is the purpose of this Tatar dancing? Taniec tatarski, ten, który tańczymy w naszym zespole Buńczuk, to jest tak hajtarma, tim i tańce inne dziewcząt lub chłopców. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Allahu Akbar. Tidak terasa 2 jam berlalu. Selesai kelas menari, para Muslim Tatar bersujud menghadap Allah, mengucap syukur atas berkah mereka hari ini. Lepas belajar menari, Anya dan Immanuela putri sulungnya mengajak saya untuk mengunjungi rumahnya. Tapi sebelumnya, ia mengajak saya mampir ke alun-alun kota. Kebetulan akan ada perayaan Paskah, sehingga digelar pasar di sini. Suasana ramai sekali, barang yang dijual pun beraneka ragam. Namun satu yang menarik perhatian saya, budaya Tatar turut hadir di sini. Ada yang menjual aneka roti dan kudapan khas Tatar. Dari hal sederhana seperti ini, semoga budaya Tatar terus kekal dan dikenal masyarakat. Di dalam apartemen ini, Anya tinggal bersama keluarganya. Suaminya juga merupakan Muslim Tatar. Mereka dikaruniai 2 orang anak, si cantik Immanuela dan si bungsu Salim. Meski berada di benua Eropa, namun saya tetap merasakan keramahan khas Muslim. Dengan cekatan, Anya langsung menyiapkan hidangan untuk menyambut saya. Saya sangat senang karena belum lama saya mengenal keluarga Ibu Anya, tapi beliau sangat hangat menyambut kedatangan saya. Mungkin mereka menjalankan ajaran Islam bahwa ketika ada tamu, mereka akan menghormati dan memuliakan tamu tersebut. What is this? Puop or pilaf. Oh, or pilaf. This is like this Tatar traditional food. Traditional, yes. Tatar from Not Polish Tatars, but Tatars from another country. Yes. Another region. Mengingatkan saya pada masakan Indonesia nasi goreng yang ternyata pernah dicicipi oleh Anya. It was lesson. Oh, cooking lesson. Lesson, yes. From cooking Indonesia? lesson from Indonesia. Oh, so you learned to cook nasi goreng. Woman from Warsaw. Oh, yes. She came here and teach Yes. nasi goreng. You like nasi goreng? Yeah. Nasi goreng para szykuj się do jedzenia. A co? No rozwijaj się na jedzenie. Chodziło Tatr.
smells so good. Alhamdulillah, meski jauh dari rumah, namun saya menemukan keluarga baru di Polandia. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. So, sera, desvelar. I like coffee too, but Kecintaan dan kebanggaan sebagai Muslim Tatar yang menyalakan semangat Ania untuk terus menghidupkan tradisi Tatar. Utrzymujemy tą tradycję tatarską, właśnie tak jak wspomniałam, po to, żeby trwać i dawać przykład przede wszystkim dla swoich młodszych pokoleń, dla naszych dzieci, później dla naszych wnucząt. No, po to, żeby trwać, żeby tatarskość nasza nie zaginęła, żeby trwała, żebyśmy naprawdę jeszcze lata przetrwali. Lata, setki lat, inshallah. Semoga budaya Tatar senantiasa lestari di hati Muslim Tatar dengan Islam sebagai pedoman hidup mereka. Ada fakta unik di negara Chopin ini. Semua perempuan asli Polandia selalu memiliki nama berakhiran A. Seperti muslimah-muslimah yang sempat saya temui di sini, yaitu Anya, Immanuela, Dagmara, Joanna, Martiana, dan Adriana. Tidak ada yang tahu pasti kapan hal ini bermula dan kenapa. Warga Polandia juga tidak merayakan hari lahir mereka. Justru hari nama atau imieniny lebih populer. Mayoritas warga Polandia yang beragama Katolik umumnya memberi nama anaknya berdasarkan santo yang berdekatan dengan tanggal kelahiran. Hari Santo yang menjadi nama mereka lah yang kemudian dirayakan. Contohnya, jika 21 Januari dirayakan sebagai Hari Santa Agnieszka, maka semua yang punya nama Agnieszka akan merayakan hari nama bersama. Saking populernya, kaum non-Katolik pun ikut merayakan hal ini. Kebersamaan saya bersama Anya belum berakhir. Selain belajar menari, Anya juga ingin kedua buah hatinya mengenal budaya Tatar lainnya, yaitu menyanyi. Saya senang melihat semangat mereka. Sedari dini telah ditanamkan agar bangga sebagai Muslim Tatar. W ogóle nie kojarzy z trupem, tylko z tupaniem. So, Miss Elisa, how long have you teach this class, this singing Tatar? Now I think it's almost 2 years, like 1 year and a half for sure, yeah. Łatwo się śpiewa te piosenki? Tak. Tak. You like Tatar singing and dancing? Czy lubisz tatarską muzykę śpiewać i tańczyć? Od razu to polubiłam. Poczułam to i posłuchałam i od razu polubiłam. So, Emilka, what's the most difficult part to learn about this? Lyrics for singing because they are other words. Yeah.
Tidak sampai di sini saja kecintaan Anya dan keluarga akan budaya Tatar. Mereka masih punya agenda hari ini, belajar bahasa Tatar. Onun musafiri. Onun musafiri. Jego gość, tak? Twój i mój. Bahasa Tatar memang tidak lagi digunakan dalam percakapan sehari-hari. Bahkan bangsa Tatar kini tidak lagi memahaminya. Pengajar di kelas ini, Arzi Osmanova, adalah Muslim Tatar dari Crimea. Vicky, can you write your name and where are you from? My name? Oh, okay. It will be Indonesia L, not Li. Is it right? Li, it should be L, because here is A, L. It's just Nah, dibandingkan dengan bahasa Polandia, bahasa Tatar ini memang benar-benar berbeda. Jadi memang butuh waktu yang lama bagi orang Tatar yang di Polandia untuk mempelajari bahasa ini. Berbeda dengan di daerah Crimea yang dimana bahasa ini masih dipergunakan secara aktif sampai sekarang. Dan menariknya lagi, 20% dari bahasa Tatar ini diadaptasi dari bahasa Arab. Maka karena itu kita bisa menemukan kata seperti dunia, musafir, dan juga sober yang artinya juga sama seperti di bahasa Arab. Di Bialystok sendiri masih berdiri masjid peninggalan Tatar. Masjid ini hanya ramai ketika sholat Jumat. Muslim asli Tatar yang hadir pun kebanyakan berusia lanjut. Mereka yang tidak tergerus kesibukan. To jest właśnie w chwili obecnej duży problem w sumie, jeżeli chodzi o tożsamość religijną młodych osób. W większości młode osoby albo w szkole, albo na uczelni, albo pracują. W większości przychodzą na modlitwy świąteczne, czyli Ramadan, Eid al-Fitr. Tidak bisa dipungkiri Muslim Tatar telah banyak tergerus zaman. Hanya segelintir yang menjadikan Islam sebagai pegangan hidupnya. Kehidupan Muslim di Polandia kini kian beragam dengan kehadiran mualaf asli Polandia. Islam hadir menjadi lentera di antara gegap gempitanya kehidupan di Eropa. Bahkan kebanyakan dari mualaf masih berusia muda. Salah satunya adalah Maciek yang baru berumur 18 tahun. Tahun ini adalah Ramadan keduanya sebagai Muslim. Punya pengalaman menarik ketika pertama kali berpuasa. Fine, thanks. Nice to meet you. Nice to meet you too. So, how you spend your last Ramadan? Funny thing is that, you know, when I converted, almost nobody wanted to explain me how, explain anything more about Islam than the basics. And they told me that Ramadan lasts from the morning until dark, because it's how it exactly translates into Polish, right? So I look out the window and, you know, I was fasting until Isha. And days here are quite long in summer. So it would be fasting from 2 a.m. or 3 a.m. until 11. Wow! 11 p.m. Yeah. That's your first Ramadan. You spend That was my first Ramadan. I have 3 or 4 hours to eat and drink. Yeah, quite hard. Maciek mengenal Islam pertama kali karena kecintaan akan budaya Arab yang terasa unik baginya. Was interested in Arabic culture very much. Not in the Islam itself, but in the way that Arab dress. I was interested by the sound of the language, the way the language sounds. So try to learn that. Basic conversation, basic words, right? Meski keluarga menentang pilihannya, namun tidak membuat Maciek putus asa. My dad had always assured me that he doesn't have any problem with Muslims. He broke contact with me for 2 months. My mother, well, she accepted it. Yeah, we didn't talk much about it. She asked me why. My father, well, he didn't want to hear about it. I warned him first when I was just planning to convert. Well, he never asked me why. He never asked me why or let me explain to him why. He didn't want to hear the reason.
Bahkan di sekolah, hanya satu teman yang tahu kalau ia adalah Muslim. Alhamdulillah, tantangan ini tidak mengendurkan semangat Macek untuk terus memperluas cakrawala keislamannya. Semoga Allah selalu memberi kekuatan dan menjaga keyakinan saudara-saudara Muslim di Polandia. Kehadiran bangsa Muslim Tatar dan juga para mualaf memang memberi warna dan cahaya bagi kota Białystok di Polandia. Namun satu hal yang lebih penting, dengan adanya keberagaman ini, mereka bisa tetap hidup berdampingan secara damai dengan warga non-Muslim. I što je još gore, u Srebrenici nije bilo naoružanja, bilo je samo lovačko naoružanje. Jedno dijete se nije volilo ni da voli, ni da mrzi dijete onako kako se nauči, kako se vaspita. Kućni odgoj, najvažniji odgoj. Ja se prvo želim zahvaliti vama što ste prevalili toliki put i došli u Srebrenicu da... Ada sekitar 8.300 pria dewasa dan remaja Muslim Bosnia yang dibunuh oleh milisi Serbia pada saat tragedi pembantaian. Setiap perjalanan selalu menyisakan cerita yang tak akan pernah terlupa. Tak terkecuali kisah Muslim dari bumi Balkan. Sebuah semenanjung cantik dengan keindahan alamnya. Di sini, saya akan mencari dan berbagi kisah tentang kuat dan tegarnya Muslim dari sebuah negeri elok yang pernah terkoyak.